Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih dan terus-menerus memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat tercinta kita, yaitu di Masjid Jami'at Taqwa Komplek Pertamina Pondok Ranji. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, pemimpin umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, kerabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian rutin malam Senin Masjid Jami'at Taqwa Pondok Ranji. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pengajian rutinan kita yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tauhid dasar. Di samping saya sudah duduk, sudah hadir pemateri kita yang Masya Allah sekali ini, Al-Ustadz Syahruddin Arsyad. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dengar kabar baik dari beliau, kita juga senang karena kita dapat ilmu dari beliau. Mungkin tak panjang kalam, kita langsungkan saja untuk masuk ke dalam materi tauhid dasar pada malam hari ini. Kepada Al-Ustadz Syahruddin Arsyad, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ala niyyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh. Salahil jasadi wal ruh ila hadrati Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa li bait ajma'in. Summa jami' awliya'illah wassalihina min ibadillah, khususan al-imam Abu Mansur Abul Hasan al-Ash'ari wa Abu Mansur al-Maturidi, wa summa ila ruhi al-Syekh Ahmad Marzuki, summa ila arwah jamima syekh dzikr wa tauhid aina ma kanu arwahum, annallaha ya'li darajatin fil jannah wa ayyu'ilana min barakatihim asrari manwari ma'lumihim wa nafahatin fid din dunya wal akhirah, wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in taghashahum barahmal maghfirah wa biniyati anna Allah yaj'aluna min ibadillahi salihin wa yarzuquna kam ikhlas wal yakin bi jaysil mursalin sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami'at Taqwa Perumahan Pertamina Pondok Ranji, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pada kajian ilmu tauhid yang berpaham daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah mayoritas umat Islam sedunia.
Jadi kalau kita mengikuti paham mayoritas dalam bidang tauhid atau ilmu akidah, maka itu kuasai atau dipahami dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Mayoritas, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara Asia, bahkan di negara-negara Timur Tengah, mayoritas umat Islam berpaham akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah satu paham akidah yang bernaung mengikuti paham daripada dua imam besar. Yang pertama namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka dua-duanya ini disebut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam kitab Az-Zawajir, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di antara dosa besar adalah ketika manusia tidak berpegang teguh dengan akidah Asy'ari. Selama dia nggak pegang kuat pemahaman akidah Asy'ari, maka dia dalam kategori dosa besar. Makanya kita akan memperkenalkan tauhid dasar secara rinci yang dikenal dengan akidah Asy'ari atau akidah Abu Mansur Al-Maturidi. Mana yaitu tauhid dasar? Yaitu mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang berjumlah ada 20. Di ngaji sifat 20. Yang kita di kampung-kampung zaman dulu, kita sejak kecil kita udah mulai rame-rame di musola, di masjid, ya enggak? Kita laguin lagunya tuh wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu jumlahnya ada 20. Nanti kita akan bahas-bahas, kita akan sama-sama kita pahami maksud lapad per lapad daripada sifat 20 agar tertancap di hati kita keyakinan bahwa Allah wajib bersifat 20 Di antaranya kitab Tauhid Dasar dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Ahmad Marzuki. Siapa? Syekh Ahmad Marzuki. Menulis Tauhid Dasar dengan judul Aqidatul Awam. Apa? Aqidatul Awam. Itu kalau kita buka di YouTube ada Aqidatul Awam, keluar tuh yang lagunya viral ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani gitu ya. Itu lagunya viral ya. Iya. Bahkan kalau di daerah-daerah Jakarta Timur Pulau Gadung, Rawamangun, daerah Jakarta Timur, itu ibu-ibu kalau sebelum ngaji dimulai dengan menazamkan Aqidatul Awam dari awal bait sampai akhir bait. Wah, dibaca itu daerah Jakarta Timur kenal semua Aqidatul Awam. Jakarta pada umumnya, bahkan kita di kota Tangerang Selatan juga kenal namanya Aqidatul Awam, akidah dasar buat kita pemula yang wajib kita tancapkan di hati kita bahwa Allah bersifat kepada 20. Jadi kalau orang nggak meyakini Allah bersifat 20, kagak ikut aturan itu,
maka dia masih dikategorikan berdosa besar. Bagaimana tuh kalau berdosa besar? Waduh, ya mengerikan, agamanya dalam bahaya. Makanya kita kenalin ya. Nah, saya mau baca ini dulu ya. Yang pertama, Aqidatul Awam ini dikarang oleh seorang ulama besar bernama Syekh Ahmad Marzuki. Siapakah beliau? Syekh Ahmad Marzuki salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Beliau dalam kisahnya kenapa sampai lahir terbit ya karangan beliau Aqidatul Awam, karena pada saat di malam hari beliau tidur. Dalam tidurnya mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mimpi ketemu Nabi ini kedudukan mulia. Di orang kalau ngimpi ketemu Nabi punya kedudukan mulia karena gak gampang ya. Iya, mimpi ketemu Nabi tuh gak gampang, kudu punya persiapan. Hatinya kudu cinta sama Nabi, ya. Perilakunya menyesuaikan akhlak Nabi, ya enggak? Gitu. Kemudian dalam kehidupannya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan lisannya senang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gemar, senang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau orang aku Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak senang solawatan, nggak cinta solawat, dipertanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di antara tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah demen bersolawat. Kalau kita sering bersolawat, berperilaku, meneladani akhlak-akhlak Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, hati kita mencintai, rindu dengan sang Nabi, itu biasanya dapat hadiah, bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak ngimpi, jangan ngaku-ngaku ngimpi, bahaya itu, ya bahaya. Bisa nanti nggak ketemu beneran. Jadi jangan suka berbuat bohong atas nama mimpi. Bahaya, terancam iman Pak. Orang bohong dalam keadaan sadar dan bohong dalam keadaan mimpi itu lebih besar dosa bohong dalam keadaan mimpi. Saya ngimpi ketemu Nabi, padahal nggak ngimpi. Saya ketemu ulama, padahal nggak ketemu ulama, ngimpi gitu. Nggak boleh ya. Ia mengklaim seperti itu nggak boleh ya. Khawatir nanti sampai meninggal nggak ngimpi ketemu Nabi. Na'udzubillah min zalik. Makanya orang-orang dulu banyak solawat, seneng solawat. Di antara pengen banyak solawat, pengen rasanya ketemu Nabi yang indah, Nabi yang mulia, Nabi yang agung ya. Jadi kalau orang ngimpi ketemu Nabi itu benar, dia telah melihat Nabi. Nabi yang bilang ya, man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqan, kata Nabi. Siapa orang yang ngimpi ketemu saya, maka dia benar ketemu saya. Benar, ngimpinya benar gitu. Tapi jangan coba-coba bohong atas nama mimpi. Ini Syekh Ahmad Marzuki seorang ulama besar, terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan ketakwaannya. Sehingga kalau dia ngimpi ketemu Nabi, ya pasti benar, karena orang soleh, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpinya ketemu Nabi, dia berjumpa dengan juga para sahabat-sahabat Nabi. Nabi ajarkan kepada beliau tentang Aqidatul Awam, akidahnya orang-orang awam, diajar itu sama Nabi. Jadi ini lapad Aqidatul Awam sebenarnya bapak-bapak ya, lapad yang diajarkan Nabi kepada Syekh Ahmad Marzuki dari awal sampai habis. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairi mubtadi. Ya itu ya di antara muqaddim sampai habis
Dalam mimpi ketemu Nabi diajarkan itu. Begitu dia bangun tidur, ternyata dia hafal dan dia tulis. Maka dia kasih judul Aqidatul Awam. Nanti mudah-mudahan bulan ke depan saya kasih Pak. Ya ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir, kasih kitabnya satu-satu. Sebelum ngaji kita ya bernazom, bernasyid dengan Aqidatul Awam. Biar kita jadi rutinitas kita, hafalan kita. Setiap malam ya Senin ketiga kita baca-baca. Biar jadi hafal. Kemudian nanti kita sama-sama pelajarin, kita pahamin bareng-bareng. Biar tertancap di hati kita daripada makna la ilaha illallah Muhammadur. Kalau selama ini kan kita tahunya cuma terjemah ya. Terjemah beda sama makna. Kalau terjemah cuma bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia meyakini dia nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad betul utus Allah. Betul dia sudah punya akidah itu, bagus. Tapi harus tahu maknanya. Itu tadi terjemah, perpindahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia namanya terjemah. Kayak Al-Quran ya. Di sini ada Al-Quran nih yang kasih hadiah Quran. Ada nggak Quran terjemah? Ada ya? Itu terjemah tuh, bukan makna. Kalau makna tafsir namanya. Nah, jadi ada terjemah, ada tafsir. Kalau tafsir ya seperti tafsir Jalalain yang paling pendek. Naik lagi tafsir ya enggak Ibnu Katsir, naik lagi tafsir ya Imam Qurtubi atau tafsir Imam Fakhrur Razi. Itu nama tafsir-tafsir makna atau maksud daripada Al-Qur'an. Kalau terjemah bukan maksud. Jadi kalau ada orang sekarang ya mahamin agama langsung terjemah, itu bahaya besar. Bahaya. Jadi cuma sekelas perpindahan bahasa. Adapun maksud tetap bergantung kepada tafsir. Kepada apa? Nah, ini zaman nih, lafaz la ilaha illallah itu kalau terjemahannya cukup meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad utusan, dia yakin tertanam di hati dia, muslim dia, tapi dia masih punya dosa besar kalau belum kenal sifat 20 ya. Harus kenal tuh sifat 20 ya. Makanya itu ada, nanti kita akan rinci di dalam kitab Aqidatul Awam. Jadi kita ngaji nih Pak, estafet ya Pak, pelan-pelan, dikit-dikit, biar kita kenal betul sama Allah Subhanahu. Kalau kita udah kenal betul Pak, udah pengennya dekat aja sama Allah, pengennya hubungan sama Allah. Kalau udah pengen dekat, semua amal ibadah kita tujukan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha sempurna. Jadi semua pergerakan kita ingin mendekat kepada yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha agung. Begitu jadinya. Begitu jadinya. Kalau selama ini kan mungkin kita ada target hidup kita masih mikirnya dapat dunia, dapat ini. Tujuannya bukan Allah. Kalau selama tujuannya bukan Allah, yang dicari bukan Allah, Allah bakal ngomong sama kita. Hei manusia, apa sih yang kurang dari aku? Kok kamu masih sampai sekarang nih tujuannya bukan aku. Tujuannya masih dunia, tujuannya masih akhirat. Akhirat aja tuh Pak, yang betul-betul mulia, ya gak? Tetap aja Pak, makhluk juga namanya. Dunia makhluk, akhirat makhluk. Cuman akhirat lebih mulia daripada dunia. Wadal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, tapi tetap meskipun akhirat itu mulia, akhirat agung, tetap makhluk yang mulia, yang menciptakan akhirat, yang menciptakan sorga, yang menciptakan dunia, yang menciptakan manusia, maka yaitu namanya Allah. Ya, makanya sekarang
kita belajar ya Pak, semua pergerakan kita pengen Allah. Makanya kalau kita sholat Pak, diajarin orang-orang tua dulu, kita ngajarin niat melapatkan niat sholat. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ditanemin lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati fardu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi nawaitul hajja wa ahramtu lillahi. Jadi tujuannya apa? Allah. Kalau tujuannya bukan Allah, ntar Allah negor. Manusia, kurang apa saya? Katanya kamu bilang aku maha sempurna, aku maha mulia, aku maha istimewa. Kamu masih nyari-nyari selain aku. Apa kamu ini? Dimarahin kita. Dimarahin sama Allah tegur. Makanya kenal Allah lewat sifat 20, biar di hati kita obsesi kita nih, obsesi kita yang ada di pikiran kita, yang ada di kita, tujuan kita satu, Allah. Belajar. Allah bilang di Quran tuh, Allah bilang kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak diperintahkan mereka ibadah kecuali hanya kepada Allah, ibadah yang betul-betul tulus, ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita punya tujuan-tujuan ini, sekarang kita benerin. Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Amal kita ini sempurnanya atau kagak, berkualitas atau tidaknya, itu yang menentukan adalah binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung nih niat. Ini kita ngaji nih Bu, Pak, kita ngaji nih pahalanya gede banget Pak ngaji itu. Kalau kita punya niat pengen dapat ridho Allah. Niatin tuh ngaji pengen dapat ridho Allah. Yang ngajarnya, yang belajarnya, kalau kita niat mau ngaji, pasang niat pengen dapat Allah. Kalau orang dapat Allah Pak, dapat segala-galanya. Kalau orang dapat Allah, dapat segala-galanya, ya enggak? Tapi kalau dapat dunia atau dapat akhirat, belum tentu sempurna dapat belum. Kan besok di akhirat katanya di sorga nih, ada orang yang ketemu Allah cuma setahun sekali. Ketemunya setahun sekali. Ada yang ketemu setahun 2 kali. Ada yang ketemu sebulan sekali. Ada yang ketemu seminggu sekali. Itu kalau jadwalnya telat, mereka teriak seperti teriaknya ahli neraka. Cuman kalau ahli neraka kesakitan sama azab, kalau ahli sorga kebangetan rindu sama Allah belum ketemu. Sama-sama sakit ya, bener gak? Rindu itu kan sama-sama sakit ya. Iya, cinta itu sama-sama sakit. Orang jatuh cinta nggak ketemu-temu, bagaimana itu? Ya Allah, besok di akhirat orang ada yang ketemunya seminggu sekali, ada yang ketemunya seminggu 2 kali, ada yang ketemunya sehari sekali, ada yang ketemunya sehari 2 kali, ada yang ketemu tiap jam ketemu. Tergantung hubungan waktu di dunia dengan Allah. Semakin banyak yang kita obrolin Allah, bicara kita Allah, obsesi kita Allah, visi misi kita Allah. Besok semakin sering di sorga ketemu Allah. Tapi obsesinya pengen dapat sorga. Sholat pengen dapat sorga, sedekah pengen dapat sorga, puasa pengen dapat sorga, haji masuk sorga dia, masuk sorga. Tapi bisa jadi ketemu Allahnya jarang-jarang, karena yang dipikirin yang ada di hatinya, pikirannya pengen sorga. Orang keingetan pengen ketemu Allah. Makanya Allah bilang di dalam surat Al-Kahfi itu, di akhir ayat Kahfi,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang pengen besok berjumpa Allah, ketemu Allah gitu, maka syaratnya satu, punya amal soleh. Yang kedua, jangan campur-campur sekutukan niatnya, tujuannya sama siapapun juga, kecuali punya tujuan untuk Allah. Mudah-mudahan kita ketemu Allah, amin. Ketemu Allah lebih nikmat daripada sorga dan semua fasilitasnya. Makanya tanamin dari sekarang rindu Allah, kangen Allah. Udah kalau ketemu dapat Allah udah. Kayak dulu ya, perang apa dulu ya? Pernah terjadi itu ya. Perang ya Uhud kalau nggak salah ya. Atau perang selain perang Uhud. Jadi ketika Nabi menang dalam satu peperangan ya, perang dalam suatu perangan Nabi menang, itu dapat ghanimah besar. Orang-orang Mekah nih dikasih hadiah ghanimah, si fulan 100 onta, si fulan 50 onta, si fulan dapat pakaian perang, si fulan dapat senjata, si fulan dapat harta, semuanya dibagiin sama orang Mekah. Dibagiin sama orang Mekah. Orang Madinah komplain, lah ini orang Mekah semua yang dapat, mentang-mentang dia satu suku, ya enggak? Nabi kan asli orang Mekah, ini orang Mekah semua yang dapat, kita orang Madinah nggak dapat apa-apa. Kata Nabi, orang Madinah jangan komplain, ya, jangan ya. Emang kenapa Rasulullah? Mereka pulang ke Mekah bawa ghanimah, keuntungan perang. Kalian pulang bawa aku nih, bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lah lebih gede dari ghanimah, bener nggak? Ya ghanimah berapa? Jangankan ghanimah perang, dunia nih sama isinya masih mahalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Wow, jangankan dunia sama isinya, akhirat dah sorga sama isinya masih jauh lebih mulia dengan Nabi Muhammad. Apalah arti sorga tanpa Nabi Muhammad, bener nggak? Iya, apalah arti sorga tanpa Nabi Muhammad. Mereka ingin masuk sorga, kata sahabat-sahabat, aku ingin masuk sorga, asalkan di sorga dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu dapetin Nabi Muhammad, apalagi dapetin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benerin niat ya. Hari ini masih bulan Muharram ya. Kan sejarah hijrahnya Nabi tuh. Ketika hijrah ke Madinah Nabi, sebagian sahabat juga ikut hijrah ke Madinah. Ada sebagian orang hijrahnya motivasinya penggeraknya bukan karena bersama Nabi, bukan. Karena ada perempuan cantik orang Mekah pindah ke Madinah. Waduh, pacar pergi lagi ke Madinah. Udah dah, saya ikut pacar aja biar saya tetap bersama. Jadi bukan bersama Nabi, bersama pacar. Ada yang pindah ke Madinah ya, pengen dapat dunia di Madinah. Gue di Mekah nggak ada perkembangan di sini. Bagian dah gue hijrah aja dah. Mungkin gue hijrah ya, jadi pendatang di Madinah, bisa usaha ini usaha itu biar sukses dunianya. Maka Nabi ingetin dalam hadis tentang hijrah itu, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya langsung dapat Allah dan Rasulnya, dapat Allah Rasulnya. Niatnya pengen dapat Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, waman kanat hijratu ilad dunya yusibuha. Siapa orang yang tujuannya pengen dapat dunia, au imroatin, atau dapat perempuan yang dia mau nikahkan, pak hijrah, maka hijrahnya sesuai dengan tujuan cita-citanya, meskipun kagak dapat, kan kasihan tuh, ya. Begitu sampai ke Madinah, perempuan itu nikah sama yang lain, kata dia, aduh gue nyesel nih, ke Madinah jauh-jauh, dia nikahnya sama yang lain. Ya nggak sama nikah gue. Kenapa? Nyesel. Ya 2 kali. Tujuannya pengen dapat perempuan nggak dapet. Dapat Nabi kagak dapet juga karena kagak ada niat di hatinya pengen dapetin Nabi. Orang selamatan di rumah orang kaya,
ramai yang hadir. Di hatinya, di rumah orang kaya enak nih, dapat berkat banyak nih, parcel hadiah banyak nih, gitu ya. Karena yang datang kebanyakan, persiapan terbatas. Misalnya kan itu ya, punya persiapan 500 goodie bag, ya enggak? Ini udah perkiraan yang datang pasti gak kurang dari 500. Bikin 500. Gak tau yang datang 1000. Yang 500 kagak datang. Lah matinya gue niat banget pengen dapat goodie bag, ora dapet tuh. Dapat pahala kagak, selamatan. Goodie bag gagal total, bener gak? Karena salah nih niat. Makanya penting banget dalam hidup kita punya visi misi hidup kita, pengen dapetin Allah, pengen dapetin Nabi Muhammad. Makanya itu tauhid nggak lepas dari dua, la ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur, itu dia niat itu. Pengen dapat Allah. Ya, paman kanat hijratu ilallah wa rasulih, gitu. Ngapain ke Mekah? Oh, saya ke Mekah pengen ketemu Allah, gitu ya. Pengen dekat sama Allah, dapat Allah. Ngapain ke Madinah? Saya tidak pengen ziarah Rasulullah, dapatin Rasulullah. Begitu ibaratnya. Pergi umroh, pergi haji, mau kemana? Mau dekat sama Allah. Pengen dekat sama Rasulullah ke Madinah, dapat dia. Ngapain ke Mekah? Penasaran saya, gitu ya. Sama bangunan itu Ka'bah. Jadi dapatnya cuma bangunan. Kenapain? Penasaran saya sama kota Mekahnya. Dapatnya kota aja, muter-muter, healing aja jadinya. Ngapain ke Madinah? Ke Madinah saya mau arba'in, cuma dapat arba'in. Oh, ada yang lebih utama di Madinah. Pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Pak ya? Ibu ya? Sekarang benerin niat ya Bu ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita udah mulai terobsesi pikiran kita, rindu Allah, kangen Allah, visi misi buat dapetin Allah, dapetin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu ya. Karena ini tauhid ngomongin cuma dua aja. Tauhid cuma ngomongin dua, ngomongin Allah dan ngomongin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua aja. Ngomongin tauhid, Allah Rasulnya, Allah, nggak ngomongin siapa-siapa, ngomongin makhluknya itu makhluk termulia, makhluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya ilmu tauhid ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling istimewa. Sebelum diajarin sholat, diajarin puasa, diajarin haji, diajarin zakat, diajarin ibadah-ibadah lain, sebelumnya kenalin dulu Allah, kenalin dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana tuh Pak Allah? Allah adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan maha sempurna, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha istimewa. Kalau itu agung, mulia, sempurna, istimewa, kenapa hati kita enggak kita tujukan kepada yang maha mulia, maha istimewa, maha sempurna? Mari kita belajar, tujukan semua aktivitas kita. Ya, aktivitas itu nih. Walaupun gambarnya dunia nih. Gambarnya dunia, tapi jadikan aktivitas kita cari ridho Allah. Pergi pagi, pulang sore, ngantor. Suka ngomong begini, aduh Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, malam ya, misalnya malam saya nggak bisa ikut ngaji, misalnya gitu ya. Saya ngantor cari dunia melulu cari. Enggak cari dunia. Kalau kamu niatnya Allah dan Rasulnya, dapat Allah dan Rasulnya. Iya enggak? Iya. Kan dia kan carinya cari rezeki yang halal buat anak istrinya biar kagak ngemis, menjaga kehormatan keluarga. Dia usaha meskipun dagangnya dagang ece-ece, dagang arang bakar, dagangnya dagang arang bakar, keliling dagang arang bakar, tapi tujuannya buat mempertahankan kehormatan keluarga. Itu bukan cari dunia, cari Allah. Makanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan mencari nafkah dicatat mati syahid. Apa tuh syahid? Mati dalam keadaan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau orang pergi perang sekalipun
jihad, perang, tapi tujuannya bukan Allah. Kenapa kamu perang? Saya mau dapetin ghanimah, misalnya gitu ya. Kenapa kamu perang? Saya pengen tunjukkan ahli senjata. Saya ahli strategi perang. Dia pengen unjuk gigi gitu. Pengen dikata jagoan atau pahlawan. Maju paling depan. Baru maju beberapa langkah ketusuk sama musuh. Mati. Bukan mati syahid. Bukan mati syahid. Kenapa? Tujuannya bukan Allah. Bukan tujuan meninggikan agama Allah. Pengen dapat ghanimah. Gitu ya. Nah makanya itu bapak-bapak, mati syahid adalah idola umat Islam. Dan ingat, syahid bukan hanya jihad maju bawa senjata ke tengah musuh kafir, bukan itu saja. Orang meninggal dunia di kasur bisa juga mati syahid. Ibu-ibu ada yang melahirkan meninggal dunia saat melahirkan, itu mati syahid di kasur matinya. Di ruang UGD, matinya di kasur, ya enggak? Mati dalam keadaan melahirkan, mati syahid. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis, ya enggak? Itu kan diriwayatkan, siapa orang yang mau tidur, sebelum tidur dia berwudu karena Allah. Gak ada yang tahu, orang-orang kita pulang tidur pakai wudu, gak ada yang tahu. Kok kamu lakukan gak ada yang tahu? Iya, karena saya berwudu karena Allah. Nabi Muhammad ajarkan, siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, kalau dia meninggal dunia, mati syahid. Kenapa? Karena dia wudu gak ketahuan sama orang. Yang tahu dia diri, karena dia meyakini apa yang dia lakukan, Allah lihat. Makanya mati dalam keadaan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ibadahnya karena Allah, ibadahnya karena mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita diajurin tuh Pak, minta mati syahid Pak ya, diajurin. Kalau kita baca maulid suka baca apa itu? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Allah kasih rezeki mati syahid, mati dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti Pak ya, minggu depan, bulan depan kita akan bagiin itu kitab Aqidatul Awam. Sebelum ngaji kita laguin sama-sama enak. Biar harian kita tuh hafal ya, hafal. Kayak dulu wujud kidamba kok gitu ya. Jadi terbiasa di lisan biar nanti nyerep. Oh, nyerep ya. Nyerep ke hati. Kalau orang Betawi bahasanya nyerep. Apa kalau bahasa Indonesia nyerep? Sama ya? Kayak ini, kayak semur tahu, semur apa? Semur oncom. Pernah nggak nyemur oncom? Kalau orang nyemur oncom tuh nyerep, gitu ya. Apa? Air semurnya nyerep ke dalam-dalam. Beda sama semur telur. Karena kalau semur telur kan, ya coklat di luarnya doang. Begitu di black telurnya kuning-kuning juga ya. Di luar doang. Tapi kalau semur oncom, sampai ke dalam nyerep gitu. Jadi ngaji tahu ini, biar apa nyerep ke hati, biar sampai berasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini memacu kita semua untuk memperbaiki niat, tujuan. Carilah yang mulia, carilah yang sempurna, carilah yang agung, carilah yang istimewa. Dan itu tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah, la ilaha. Jadi itulah artinya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang agung, tidak ada yang mulia, kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bertanya seputar akidah ataupun lainnya, dipersilahkan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita jawab ya pertanyaan dari yang pertama. Iya. Oh, iya. Ya Bapak-bapak, masalah zikir ya. Kita disuruh mengzikir sama Allah ya. Allah bilang di Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah yang banyak. Karena orang yang munafik nggak betah zikir banyak-banyak, dikit zikirnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, orang munafik. Kalau orang yang mukmin yang mukhlis, dia banyak berzikir kepada Allah. Jadi zikir ini ada dua ya. Ada zikir sir, ada zikir jahar keras. Tergantung kondisi Bapak-bapak ya. Kagak mutlak zikir harus sir, kagak mutlak zikir harus keras ya. Ada satu keadaan zikir perlu keras. Seperti kita zikir di tempat orang-orang yang meninggal dunia ya. Zikir tempat orang meninggal dunia di Koman Saiman itu nggak bisa zikir sir masing-masing, benar nggak? Harus keras, ada yang mimpin, baca yasin, zikir, tahlil, sholawat, nah itu ya. Atau kita zikir habis sholat. Ini kita zikir habis sholat nih, zikirnya apa nih bagusnya? Sir apa jahar? Kondisional juga. Kalau kita lihat jamaahnya belum paham atau belum lancar zikir apa sih yang dibaca Nabi habis sholat, nggak paham dia. Apalagi bagi orang-orang pemula, biasa sholat di rumah langsung berangkat, sholat di kantor langsung berangkat, nggak ada baca-bacaan. Sebenarnya apa sih yang dibaca dalam sholat? Nah itu perlu jahar buat mengajarkan orang pemula, harus zikir jahar dan itu pahalanya besar ya. Bahkan dalam hadis juga Nabi ya menganjurkan itu zikir berjamaah. Mamin majlisin yadhkurunallah ta'ala, tidaklah satu majlis yang berkumpul satu kaum mereka bareng-bareng berzikir kepada Allah, melainkan tempat itu diturunkan oleh Allah ketenangan, ditutupin rahmat Allah, disebut namanya oleh Allah satu persatu di halayak ramai para malaikat ya. Bahkan yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala ya enggak ampuni dosa-dosa mereka. Itu zikir jahar ya. Kapan zikir sir? Zikir sir kalau kita lagi sendirian, malam tahajud, atau kita habis sholat udah pada pisah misalnya, masing-masing kita berzikir biar enggak mengganggu orang yang sedang sholat. Ah itu. Jadi pahalanya besar mana zikir sir sama jahar, utama mana? Maka itu semua tergantung niat ya. Kembali tergantung nih. Kalau zikirnya buat ngajar orang awam biar orang awam hafal bisa, pahalanya gede berlipat ganda. Alhamdulillah, untung saya sholat di masjid At-Taqwa. Kenapa? Baru tahu saya zikirnya begitu bacanya ini. Selama ini saya nggak ngerti tuh. Alhamdulillah saya begitu sholat di masjid At-Taqwa, imamnya zikirnya jahar keras. Saya jadi tahu, wah pahalanya berlipat ganda begitu ya. Atau zikir sir, kita lagi masuk masjid pengen berzikir, ada orang yang sholat, ada orang yang lagi tidur, jangan keras-keras, yang sir gitu ya. Jadi kembali kepada niat. Jahar dan sir sama saja karena itu zahiran, adapun hakikatnya kembali kepada niat. Ya. Ibu penanya.
Oh iya, betul. Emang penting banget Bu. Kita terlebih dahulu belajar ya tentang syama'il, sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita ngaji syama'il ya, syama'ilur Rasul ya, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, tentang bagaimana matanya, hidungnya, pipinya, telinganya, tangannya, badannya. Itu kan diceritakan tuh dalam kitab Syama'il ya. Diceritakan tuh begitu. Nah kalau kita sering membaca itu, nanti kita kalau ketemu kenal. Makanya tuh ya Imam Abi Isa ya, At-Tirmidzi yang dikenal dengan Syama'ilnya tuh Syama'il Rasul ya kan. Itu kan beliau ya pertama menceritakan dulu tentang Nabi Muhammad ya. Makanannya Nabi Muhammad, pakaiannya Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad, ya diperinci itu. Ntar bab terakhir baru dikasih judul Babu Ru'yatil Mustafa Sallam, bab bermimpi ketemu Nabi Muhammad Sallam. Jadi bagaimana kalau kita tahu ya itu Nabi Muhammad dalam mimpi kita? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena kita udah sering mengulang-ulang belajar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad begini tentang posturnya. Nah begitu kita lihat, nah ini yang saya baca di dalam Syama'il, bisa begitu. Atau memang Nabi Muhammad memperkenalkan kepada kita, hai ummati ana nabiyuk, hai umatku aku nabimu. Maka ketika kita ngimpi ada orang ya enggak, ada orang gitu ngaku aku ini nabimu, maka itu betul ya, itu betul. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengaku-ngaku nabi di dalam mimpi kita kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun Bu, nggak ada yang bisa ngaku-ngaku saya nabi, dibohong-bohongin kita itu, saya nabi, nggak bisa. Nggak bisa mampu gitu. Kenapa? Karena Nabi yang bilang siapa yang berjumpa mimpi ketemu aku maka sungguh dia betulan ketemu aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan nggak sanggup menyerupai aku atau ngaku-ngaku atas nama aku, setan nggak akan bisa gitu ya. Jadi kalau kita ketemu Nabi bisa betulan ya, betul itu Nabi yang bilang gitu ya. Atau kita ketemu orang-orang soleh ya mungkin kita perlu juga memang ya kita kenal orang-orang soleh, sering-sering tawasul membacakan Fatihah untuknya. Misalnya ada orang soleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Imam ya Asy-Syafi'i, atau kita kenal ini dengan Imam ya Asy'ari, kita sering gitu. Nah kalau kita mimpi ketemunya, dari mana kita tahu? Bisa juga dari pengakuan dirinya. Karena juga ada sebagian orang soleh, ya, dia ya tidak bisa diserupai oleh setan sekalipun, gitu ya. Ada, gitu Bu ya. Jadi bagaimana kita tahu? Nah, intinya cari tahu terus tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, mari kita belajar penasaran. Kayak apa tuh Nabi Muhammad? Yang dibilang wajahnya ganteng, nah itu ya nanti kalau kita ketemu nggak asing lagi, insya. Pengen ketemu Nabi Muhammad nggak? Pengen ya, semua kita pasti pengen. Orang beriman pasti rindu, ada rindu pengen ketemu Nabi Muhammad ya. Itu diceritakan katanya dalam sebuah kitab, kalau kita pengen ketemu Nabi Muhammad, diantaranya tidur jangan punya dendam sama siapapun, tidur dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sebelum tidur. Bu sebelum tidur Pak, mari solawat dengan cinta, rindu, meskipun sekali, dua kali, tiga kali sampai terpules. Nah itu insya Allah bakal dikaruniai mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya itu Bu jawaban.
Ya, sama-sama kita baca qasidah penutup kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, berkah majlis ilmu di malam hari ini. Alhamdulil ghafuri lil abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil quburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li wa Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wa juda manna la bingtisabi minna bil Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi walhamdulil ilahi fil bad Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.